pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Baik. Ibu berharap semoga semuanya sehat dan siap menerima pembelajaran hari ini. Ya. Sebelum kita memulai, mari kita mengawali kegiatan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Rahel, bisa memulai berdoa? Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Seperti biasa, isi daftar hadir yang sudah Ibu siapkan di bening ya. Ibu lihat semuanya sudah melakukan isian daftar hadir ya. Mari kita memulai materi kita hari ini. Apakah kita semua sudah siap menjadi asisten tenaga teknis kefarmasian? Siap. Sebelum kita masuk materi hari ini atau kasus hari ini, masih ingat gak materi sebelumnya, pertemuan kita sebelumnya? Kita membahas mengenai apa? Oh iya, betul sekali. Kita sudah membahas berbagai perangkat kecerdasan artifisial ya. Nah, menurut kalian apa definisi dari perangkat kecerdasan artifisial atau AI? AI itu teknologi yang membuat komputer yang bisa berpikir seperti manusia. Ya, betul sekali. Jadi, intinya adalah kecerdasan artifisial itu adalah teknologi yang memungkinkan komputer untuk berpikir seperti manusia dan menganalisis data seperti manusia, tetapi biasanya lebih cepat. Iya enggak? Iya. Nah, untuk mengingat kembali apa aja sih perangkat kecerdasan artifisial yang sudah kalian kenal di kehidupan sehari-hari? Jadi atau berasisten. Oke, jadi dulu. Kalau saya lebih suka pakai Google Translate. Itu lebih ke AI. Iya, betul sekali. Google Translate juga merupakan AI yang digunakan untuk apa? Menerjemahkan bahasa. Bahasa asing ya, biasanya kita gunakan kalau kita ingin menerjemahkan bahasa asing yang bisa kita pakai adalah Google Translate. Ada lagi? Ya. Saya jadi karena saya suka pakai untuk mengerjakan tugas. Oke, betul sekali. Kalian semua sudah familiar dengan perangkat AI berarti ya. Sekarang Ibu bertanya, kemarin waktu kita belajar penggunaan AI itu apa saja kalau di dalam bidangnya kita? Untuk membantu menemukan obat baru, Bu. Ada lagi? Menganalisis interaksi antar obat. Boleh? Apa lagi? Penggunaan AI-nya bisa buat untuk mengelola stok obat di apotek. Manajemen apotek. Ya. Lalu sekarang masih ingat nggak apa yang Ibu tekankan pada saat kita belajar mengenai AI? Kita harus tetap memverifikasi data yang kita dapat dari AI, karena AI itu hanya alat bantu. Ya, betul sekali. AI itu hanya alat bantu digital, bukan pengganti peran kita. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini sangat jelas ya. Kita akan memulai menganalisis data farmakologi, yaitu gejala-gejala penyakit simptomatis yang terjadi pada seorang pasien atau menggunakan perangkat AI. Gitu, ya. Kenapa materi ini sangat penting? Pernah nggak kalian membayangkan pelayanan kesehatan? Gimana aja pelayanan kesehatan? Nah, setiap hari apakah pasien itu hanya sedikit yang datang? Tidak. Banyak ya? Iya. Karena itu, kadang-kala kita akan dituntut membuat keputusan atau menganalisis data pasien dengan kecepatan, tetapi tetap menjaga keamanan obat untuk pasien. Setelah lulus nanti, kalian tidak hanya diharapkan menerima informasi saja, tetapi juga mencari, menganalisis, dan membuat kesimpulan secara mandiri. Nah, bayangkan suatu hari ketika kalian sedang praktek di pelayanan kesehatan, ada pasien yang datang bingung dan merasa tidak nyaman. Jadi pasien tersebut berusia 40 tahun. Dia mengeluhkan batuk kering, sakit tenggorokan, dan sedikit demam. Tetapi ia juga menyebutkan sudah minum tablet paracetamol yang dibeli di warung. Nah, karena tidak kunjung reda, dia akhirnya memutuskan untuk datang ke apotek untuk menanyakan bagaimana atau obat apa yang dia butuhkan untuk meredakan gejala yang sedang dialami oleh pasien tersebut. Ya, masalah ini menjadi bagian-bagian yang lebih fokus
kalau kita membaca kasus ini, apa sih masalah krusial yang harus kita pecahkan atau kita selesaikan? Apa saja gejala yang dialami pelanggan? Oke, betul. Apa saja gejala yang dialami oleh pasien? Berikutnya ada lagi yang harus kita selesaikan, diperhatikan ya. Apa obat yang cocok untuk setiap gejala? Oke, apa saja obat yang cocok untuk setiap gejala yang dialami oleh pasien ya? Oke, nah ini karena kita sudah menemukan apa saja yang perlu diperhatikan atau perlu kita selesaikan dari masalah pasien yang datang di apotek. Tetap sebelumnya, karena kita sudah belajar spesialis obat untuk penyakit simptomatis. Kira-kira ada masih ingat tidak kalau obat untuk batuk kering, sakit tenggorokan, dan demam itu apa? Ya? Ada dextromethorphan, CTM, dan paracetamol. Ya, betul sekali. Nah sekarang mari kita gunakan pengetahuan dasar yang sudah kita dapatkan 2 minggu lalu untuk kita hubungkan dengan perangkat kecerdasan artifisial untuk memecahkan masalah dari pasien ini. Ibu bagi dulu untuk kelompoknya. Bisa dilihat di bening ya untuk kelompoknya. Lihat pembagian kelompok. Bisa membentuk kelompoknya masing-masing dulu. Baik, sudah di kelompoknya masing-masing? Sudah. Nah, karena kita sudah belajar mengenai AI dan AI itu merupakan asisten digital kita, maka kita membutuhkan AI untuk menganalisis data dalam hitungan detik, ya kan? Tetapi Ibu tekankan kembali bahwa AI hanya merupakan pembantu kita saja, asisten kita saja yang bertugas untuk mereview atau memverifikasi data yang dihasilkan AI. Tetap siapa? Kita. Sebagai calon tenaga farmasi, kita harus bisa berpikir kritis untuk memverifikasi data yang sudah dihasilkan oleh AI. Nah, sekarang kalian buka lembar kerja yang sudah Ibu tautkan di bening. Masing-masing kelompok ada lembar kerjanya. Yang tugas yang pertama adalah analisis gejala. Jadi identifikasi semua gejala yang dialami oleh pasien dan tentukan jenis obat apa yang diperlukan untuk setiap gejala tersebut. Lalu untuk yang tugas kedua adalah mencari data obat. Nah, ini AI masuk ya, kita kolaborasi dengan AI untuk tugas 2. Lalu untuk yang tugas ketiga adalah menyusun rekomendasi obat. Berdasarkan analisis kalian, susun rekomendasi obat yang paling aman dan efektif. Jelaskan alasannya. Oke. Lalu untuk yang terakhir adalah menyusun skenario komunikasi. Itu hanya contoh formatnya saja. Tuliskan dialog antara pasien dengan asisten tenaga farmasi yang ditemui oleh pasien tersebut. Oke, bisa dimulai. Oke, ini sudah betul. Nah, yang perlu ditambahkan kemungkinan efek samping obat yang akan dialami oleh pasien yang berasal dari interaksi obat antara obat satu dengan obat yang lainnya. Oke, nah sudah gimana prosesnya? Ya, ingat ya, tadi seperti yang ditekankan, AI itu bukan sumber mutlak. Jadi setelah mendapatkan nanti data dari AI, kalian tetap verifikasi dari buku farmakologi juga atau database obat yang terpercaya, situs database obat yang terpercaya. Bagaimana proses berjalannya diskusi? Apakah kalian sudah menemukan banyak data? Ya. Nah, dan Ibu harapkan data-data tersebut jangan hanya disalin ya, lakukan analisis secara mendalam. Jangan lupa bandingkan data yang kalian peroleh dengan literatur juga. Oke, waktunya kurang 10 menit lagi untuk berdiskusi. Gunakan waktu 10 menit ini untuk merapikan data-data yang telah kalian dapatkan
Jangan lupa diisikan ke lembar kerjanya. Lalu setelah itu Ibu akan dipanggil kelompok untuk presentasi di depan. Kelompok yang siap untuk maju dan mempresentasikan solusinya, apakah ada? Oke, kelompok 5 ya? Ya, silakan maju kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang analisis gejala yang telah pasien alami. Jenis obatnya yang diperlukan itu ada CTM untuk mengurangi gejala bersin, pilek, dan iritasi. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Perkenalkan saya Reza Gabrilia. Saya ingin bertanya, jadi kan di kelompok kamu bilang kalau tenggorokan itu pakai CTM. Nah, setahu saya itu CTM itu kan buat hanya untuk pilek juga, hanya untuk pilek. Apakah bisa buat nyeri juga? Kami dari kelompok 5 akan mengakhiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok selanjutnya kelompok 2, apakah sudah siap? Kelompok 2, silakan maju ke depan kelompok 2. Untuk selanjutnya, kami mengerjakan tugas 2 yaitu mencari data obat. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang tugas 3 yaitu menyusun rekomendasi obat. Oke, luar biasa sekali kalian telah menemukan solusi dari kasus penyakit simptomatis yang kita bahas hari ini. Nah, sekarang mari kita melaksanakan refleksi mengenai proses yang telah kita lalui hari ini. Saat kalian membaca kasus tadi, pertama tadi waktu Ibu munculkan di layar, apakah kalian ada yang merasa bingung atau malah tertantang? Saya tertantang, Bu. Oke. Kenapa kok tertantang, Bapak? Karena dengan bantuan AI saya juga mendapatkan ilmu yang lebih lengkap, saya juga bisa memahami kondisi pasien, obatnya seperti apa. Oke. Baik, kira-kira ada yang mau berbagi langsung nggak ya ke kelas untuk pertanyaan yang ini? Menurut kalian apa manfaat utama dari menggunakan AI dalam proses analisis farmasi ini? Sawa? Ya. Manfaat utama penggunaan AI dalam analisis farmasi adalah membantu kita menjadi lebih cepat dan mudah. Hari ini kalian tidak hanya belajar mengenai obat, tetapi juga bagaimana mengaplikasikan teknologi terbaru yang ada di kolaborasi dengan pengetahuan di dunia nyata. Bagaimana kita bisa mengkolaborasikan teknologi terbaru ini untuk studi kasus farmakologi yang memang dibutuhkan pada saat kita menghadapi pasien. Nah, ini yang sebenarnya kami harapkan pada saat kalian lulus dari sini. Jadi kalian sudah akan mempunyai konsep untuk mengambil keputusan secara mandiri, lalu mengaitkan teori yang kalian dapatkan di sini, lalu dipraktekkan di dunia nyata dan mengembangkan etika profesi kalian. Nah, Ibu ingin berterima kasih atas partisipasi aktif kalian hari ini. Kita semua bisa bertepuk tangan untuk memberikan selamat kepada Nah, lalu sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan kita ya. Untuk teori selanjutnya adalah analisis spesialis obat mengenai analisis spesialis obat penyakit diare. Jadi siapkan diri kalian untuk studi kasus yang lebih kompleks dan menarik. Sebagai evaluasi pembelajaran hari ini, jangan lupa Ibu sudah menyematkan post test di benih, dikerjakan maksimal jam 20.59. Jadi sebelum jam 9 malam sudah harus dikerjakan ya. Ya, Bu. Oke. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, terus belajar. Terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Selamat siang. Siap.